Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kali seseorang bangun untuk bekerja, mereka harus memeluk keluarga dengan sedikit lebih erat. Bukan karena mereka berlebihan, tetapi karena pekerjaan yang mereka jalani secara harfiah mempertaruhkan nyawa. Ketika kebanyakan dari kita menghabiskan hari di belakang meja atau di dalam ruangan yang nyaman, ada orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang paling ekstrim, di tengah badai raksasa, di kedalaman bumi yang gelap, di puncak bangunan pencakar langit, atau bahkan berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang tidak bisa diprediksi. Inilah 10 menit yang akan membuka mata kita tentang orang-orang yang menjalani pekerjaan paling berbahaya di dunia. Pekerjaan yang membuat keberanian tampak sederhana. Di tengah laut lepas, ratusan kilometer dari daratan, berdirilah rig minyak raksasa. Tempat ini adalah salah satu lokasi kerja paling keras dan paling berbahaya. Para pekerja rig menghadapi tekanan kerja yang tinggi, cuaca ekstrim, dan resiko ledakan yang selalu mengintai. Ketika badai datang, rig berguncang seperti perahu kecil. Gelombang bisa mencapai tinggi beberapa lantai, angin bertiup lebih cepat dari mobil balap, dan para pekerja harus tetap menjaga operasi agar terus berjalan. Selain itu, bahaya lain datang dari dalam instalasi itu sendiri. Kebocoran gas, kerusakan alat berat, dan tekanan tinggi dari minyak dan gas yang berada ribuan meter di bawah permukaan laut. Satu kesalahan, satu baut saja yang longgar bisa memicu bencana yang mematikan. Namun, di balik resiko besar ini, pekerjaan mereka mendukung energi dunia. Tanpa mereka, sebagian besar industri modern tidak akan pernah bisa bergerak. Ketika hutan terbakar, semua orang diperintahkan menjauh. Namun bagi para pemadam kebakaran hutan, itulah saat mereka harus masuk. Suhu di sekitar mereka bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Angin yang berubah arah secara tiba-tiba bisa membuat api berpindah dalam hitungan detik. Dan medan yang mereka hadapi penuh tebing, jurang, serta pepohonan yang bisa tumbang kapan saja. Mereka bekerja dengan selang yang berat, membawa peralatan lebih dari 20 kg, dan berlari melawan api yang bergerak begitu cepat. Banyak dari mereka bekerja berjam-jam tanpa henti, terkadang tanpa sinyal, tanpa bantuan cepat, dan tanpa kepastian bahwa jalur keluar telah aman. Setiap tahun, profesi ini menelan banyak korban, tetapi keberanian mereka telah menyelamatkan ribuan rumah, jutaan hektar hutan, dan tak terhitung nyawa manusia. Masuklah ke dunia bawah tanah, gelap, sempit, lembab, dan syarat tekanan. Para pekerja tambang hidup dalam kondisi yang sebagian besar dari kita tidak sanggup membayangkannya. Di kedalaman ratusan meter, resiko runtuhan selalu ada. Dinding tambang yang tampak kokoh bisa kapan saja retak dan menutup semua akses keluar. Belum lagi ancaman gas beracun seperti metana dan karbon monoksida yang tidak berbau, tidak terlihat, tapi bisa membunuh dalam hitungan menit. Suara mesin bor, ledakan kecil untuk menghancurkan batu, dan getaran tanah menjadi keseharian para penambang. Mereka sering bekerja dalam gelap, hanya ditemani lampu kecil di helm. Meski penuh resiko, pekerjaan ini adalah tulang punggung industri logam, batu bara, dan bahan tambang lainnya yang kita gunakan setiap hari dalam kehidupan modern.
Jika laut adalah tempat yang keras, maka Laut Bering adalah kelas masternya. Nelayan kepiting di Alaska menghadapi salah satu kondisi laut yang paling ekstrim di dunia. Bayangkan bekerja di atas kapal kecil, dikelilingi ombak setinggi rumah 2 lantai, suhu di bawah nol, angin seperti pisau, dan geladak kapal yang licin bisa membuat seseorang terpeleset ke laut hanya dalam sekejap. Dan jika jatuh, waktu bertahan hidup di air sedingin itu hanya beberapa menit. Selain itu, mereka harus mengangkat perangkap kepiting baja yang beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Salah sedikit saja, tali baja bisa mengenai tubuh mereka dan menyebabkan cedera yang fatal. Namun semua ini dilakukan dalam waktu singkat, karena musim kepiting hanya berlangsung beberapa minggu. Waktu terbatas, bahaya besar, dan tekanan hasil tangkapan tinggi. Pernah melihat gedung pencakar langit yang berkilau di tengah kota? Ya, di balik kaca yang bersih itu ada para pembersih gedung yang bertugas di ketinggian yang ekstrim. Mereka menggantung pada tali tipis, duduk di kursi kecil, dan membersihkan kaca satu persatu. Angin kencang di ketinggian bisa membuat tubuh mereka terayun seperti daun. Hujan, badai, atau perubahan cuaca tiba-tiba bisa menjadi ancaman yang mematikan. Meski peralatan keselamatan semakin baik, resiko jatuh tidak pernah benar-benar nol. Mereka bekerja dengan fokus total, karena satu gerakan salah bisa membuat mereka terhempas ke bawah. Namun berkat mereka, gedung-gedung kebanggaan kota tetap tampak megah dan indah. Kalian pernah menerima sinyal penuh di ponsel? Ya, itu semua berkat para pekerja tower yang memanjat struktur setinggi ratusan meter. Tanpa lift, tanpa tangga otomatis, semuanya dipanjat dengan kekuatan tangan dan kaki. Mereka membawa peralatan berat sambil berada di ketinggian yang bahkan burung pun jarang mencapai. Angin kencang, badai petir, dan ketinggian ekstrim membuat pekerjaan ini menjadi salah satu yang paling mematikan di industri telekomunikasi. Setiap baut yang mereka kencangkan memastikan kita bisa menelpon, menonton video, dan menggunakan internet tanpa gangguan. Di balik kenyamanan hidup modern, ada orang-orang yang bekerja di batas kemampuan manusia. Mereka menghadapi ketinggian, kedalaman, api, badai, dan tekanan ekstrim demi menjaga dunia tetap berjalan. Pekerjaan-pekerjaan ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang pengorbanan, ketekunan, dan dedikasi tanpa pamrih. Jadi, lain kali ketika kita menikmati listrik, internet, jalanan aman, atau hasil laut yang lezat, ingatlah bahwa ada pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam bahaya untuk mewujudkannya. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena masih banyak kisah luar biasa lain yang siap kita jelajahi. Sampai bertemu di video berikutnya.